Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi bersama saya Dul. Jelasin dong sebuah artikel di website mubadalah.id. Ada film yang bukan hanya membuat kita berpikir tapi juga merasa. Film yang bukan cuma menyajikan cerita tapi membuka luka-luka yang selama ini tersembunyi di balik jubah kesalehan. Judulnya film Bid'ah, sebuah drama dari Malaysia yang tayang di platform Viu sejak 6 April lalu. Dan sejak itu, perbincangan tentangnya meledak, terutama di TikTok. Tapi di balik kehebohan itu ada satu tulisan yang menarik perhatian saya. Ditulis oleh Muhammad Nailul Muna di mubadalah.id. Artikel ini salah satu yang paling banyak dibaca, mencapai lebih dari 2,4K. Tulisan itu bukan hanya membahas jalan cerita bid'ah, tapi menyelami satu sisi gelap yang jarang kita buka dalam percakapan sehari-hari. Tentang bagaimana agama bisa disalahgunakan, tentang bagaimana poligami bisa jadi alat kekuasaan, dan tentang bagaimana tubuh perempuan seringkali jadi korban atas nama surga. Hari ini kita akan membahas film Bid'ah bukan hanya sebagai tontonan, tapi sebagai cermin. Cermin yang memantulkan wajah gelap dari manipulasi, kekuasaan, dan luka perempuan yang sering tak terdengar suaranya. Pernahkah kamu menonton sebuah film lalu setelah itu kamu diam? Bukan karena bosan, bukan karena bingung, tapi karena kamu merasa film itu bicara sesuatu yang gak bisa kamu abaikan. Nah, itulah kesan yang muncul dari film Bid'ah, drama Malaysia yang mulai tayang sejak 6 April lalu di aplikasi Viu. Bukan cuma ramai di Malaysia, film ini juga ramai banget dibicarakan di Indonesia. TikTok, Twitter, dan berbagai platform lainnya penuh dengan cuplikan dan reaksi. Banyak yang bilang film ini seperti versi gelap dari Munafik dan lebih berani. Film Bid'ah mengangkat isu sekte agama yang sesat, tapi bukan itu saja yang bikin film ini terasa begitu kuat. Yang menarik dan mengganggu adalah bagaimana film ini membongkar satu praktik yang sering dibungkus rapat dengan dalih agama, poligami dalam bingkai kekuasaan. Di balik jubah keagamaan kita dikenalkan dengan tokoh Walid, seorang pemimpin sekte yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ia bukan hanya menguasai keyakinan para pengikutnya, tapi juga tubuh mereka, terutama perempuan, dengan dogma nikah batin dan iming-iming masuk surga. Walid menjadikan perempuan-perempuan itu sebagai istri spiritualnya, tanpa akad sah, tanpa perlindungan hukum, dan tentu saja tanpa cinta. Dan inilah luka yang sering tak terlihat. Banyak perempuan dalam film ini dan dalam kehidupan nyata juga kehilangan bukan hanya kehormatan, tapi juga suara. Mereka nggak bisa menolak apalagi melawan. Karena yang mereka hadapi bukan cuma laki-laki biasa, tapi laki-laki yang membawa-bawa nama Tuhan. Bahkan dalam film ini digambarkan beberapa perempuan rela meninggalkan suami sahnya demi menjadi istri batin Walid. Mengapa? Karena mereka percaya, atau lebih tepatnya mereka ditakut-takuti. Yang membuat film Bid'ah begitu relevan adalah kisah ini terasa dekat. Kita pernah mendengar kasus-kasus yang nyata tentang penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, termasuk pelecehan seksual dan dalih agama. Kita tahu bahwa tidak semua ajaran agama datang dari tempat suci. Kadang ia dibajak oleh mereka yang ingin kuasa. Tapi film Bid'ah juga bukan film anti agama. Justru film ini menyuarakan pentingnya tafsir kritis, pentingnya berpikir, mempertanyakan, dan tidak menelan mentah-mentah apapun yang disampaikan oleh tokoh agama, apalagi yang mengajak kepada kegelapan. Dalam satu adegan, Walid mengutip ayat Al-Quran tentang taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Tapi tafsir itu ia dipelintir untuk menjadikan dirinya raja, imam.
Tuhan kecil yang harus ditaati apapun perintahnya. Melalui film bid'ah kita diajak merenung bahwa agama sejatinya membawa rahmat, bukan luka. Dan perempuan dalam narasi agama seharusnya hadir sebagai manusia yang setara, bukan objek yang dikorbankan atas nama surga. Maka mari kita jaga akal sehat kita, karena semua yang bersorban suci dan tidak semua yang mengaku dari Tuhan benar-benar utusannya. Sampai ketemu di episode berikutnya di jelasindongmubadillah.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.